人九出击！回家，这是血脉丹的主要之一。如果能练成，如举老朽佩服，想要练出不知小友无论成能叔府有白阳真火，将你的白阳真火借我一用。爆元九出击！ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu semangat dan selalu ceria. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Alchemist Supreme episode yang ke-6. Bagi kalian yang masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka saja playlistnya. Kalau udah, gak usah lama-lama ya guys, langsung saja kita gaskeun isi ceritanya.尽力。Scene awal ini dimana diceritakan ya guys, sang MC kita Beitian, dia lagi berkultivasi di bawah curug kematian. Dan ia pun langsung menyempurnakan kekuatan 9 dinosaurus. Sontak di tempat tersebut situasi dan kondisi pun menjadi mencengkam. Dikarenakan pas si MC kita berkultivasi di bawah curug, tiba-tiba datanglah sang siluman ular penjaga curug tersebut. Yang sontak ya guys langsung menyerang ke arah sang MC kita Beitian. Dan tiba-tiba sang MC kita pun langsung menonjok-nonjok hingga habis-habisan kepada ular tersebut. Dan kelihatannya ular tersebut ya guys ular tidak berbisa, atau bisa disebut ular sanca bodoh. Dan sang MC kita pun menggunakan kekuatan pertama ya yang ia tingkatkan, sehingga orai tersebut berhasil ia habisi di tempat. Lalu scene pun berpindah ya guys pada malam harinya. Sang MC kita Beitian pun mengalami sedikit kelaparan dan pada akhirnya dia pun langsung membakar ular tersebut yang ia dapatkan pas sore hari. Ia pun langsung memakan ular tersebut, langsung dia hableng ke dalam perutnya. Singkatnya cerita, beberapa hari kemudian sang MC kita sudah berlatih dan pada akhirnya ia pun berhasil melatih kultivasi di tempat tersebut. Dan dia pun berniat ingin pergi meninggalkan air terjun tempat di mana sang MC kita berkultivasi. Tiba-tiba di sisi lain, di sisi hutan belantara ada seorang kakek-kakek master ditemani dengan 2 orang pengikutnya, yaitu cewek dan 1 orang laki-laki. Dan sang MC kita pun berpapasan dengan mereka bertiga. Lalu si MC kita pun melihat kepada liontin kalung yang ada di leher sang kakek. Sontak sang MC kita pun langsung melong kepada liontin tersebut dan berdesas-desus dalam hatinya dikarenakan liontin tersebut adalah inti spiritual. Kalau bisa mengambilnya maka akan menjadi bahan untuk menyempurnakan pil pembaruan urat nadi. Dan jika liontin yang ada di si kakek tersebut bisa diambil oleh Beitian, maka sang kakak Beitian bisa kembali membangkitkan seni bela dirinya. Lalu tiba-tiba sang kakek pun menanya kepada sang teman kecil Beitian bahwasanya Beitian penghuni di hutan mistik ini. Dan juga sang kakek menanyakan keberadaan Gunung Hulang. Dan lalu terus sang kakek pun terus membacot menanyakan di manakah tempat gingseng giok darah tumbuh. Lalu sang MC kita pun menjawabnya bahwasannya pastinya sang kakek ingin mencoba untuk mengisi kembali darah sehingga bisa bertahan hidup dengan gingseng darah itu. Namun si MC kita pun membacot di depan mereka bahwasannya dengan kondisi fisik yang sudah tua atau sudah kakek-kakek ini, meskipun mengkonsumsi giok darah maka tidak akan bertahan juga selama 30 hari 30 malam. Lalu sang cewek yang ada di dekat sang kakek pun sontak mendengarkan kata-kata yang dilontarkan oleh si MC kita Beitian.
Dia pun sedikit terpancing emosinya, sehingga ia pun langsung memberikan penyerangan kepada sang MC kita Bai Tian. Dikarenakan Bai Tian telah berani mengutuk sang kakek, dan pada akhirnya sang kakek pun memberhentikan sang nona cantik itu yang berniat ingin menyerang Bai Tian. 为什么不能照血？只要找到血瘀深，您就有救了。 Dan sang kakek pun langsung berkata kepada sang MC kita, dikarenakan menurut sang kakek benar saja perkataan dari sang MC kita ya guys, dikarenakan sang kakek tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Dan walaupun menemukan gingseng darah, pasti umurnya tetap bertahan tidak akan lama. Lalu sang kakek pun mau bertanya kepada sang MC kita akhirnya. Bertanya, nah seperti ya, bagaimana mungkin sang MC kita bisa mengetahui bahwasannya sang kakek tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup? Lalu sang MC kita Bai Tian menjawab bahwasannya mata sang kakek terlihat ledug dan ada udara mati di antara badan sang kakek. Dan itu semua pasti karena obsesi iblis-iblis jahat. Lalu menurut sang kakek, sang MC kita Bai Tian benar-benar memiliki mata yang cukup bagus. 眉宇间透着死气， 老朽佩服，慧灵丹乃中品，身为凡人。 Tiba-tiba sang nona cantik menanyakan kepada sang MC kita, bahwasannya sang MC kita dari manakah bisa mengetahui keadaan sang kakek yang lagi sakit ini. Sang nona cantik pun ia langsung menanyakan tata cara untuk mengobati sang kakek. Lalu sang MC kita Bai Tian pun menjelaskan satu-satunya cara untuk menyelamatkan sang kakek dengan menggunakan pil pemulihan. Lalu sang kakek pun menggerintas dalam hatinya bahwasannya pil pemulihan adalah ritual di kelas menengah. Dan sang MC kita Bai Tian pun dia langsung mengebris kepada sang kakek bahwasannya sang kakek sudah hidup ratusan tahun, apakah masih belum puas untuk hidup? Lalu sang kakek pun menjawabnya bahwasannya sang kakek sebagai manusia biasa pastinya tidak ingin untuk meninggal dunia. Walaupun si kakek saat ini sudah tua, tetapi cita-citanya masih panjang dan banyak. Dan pada akhirnya sang MC kita pun ingin mencoba membuatkan pil untuk sang kakek dan dua orang anak yang muda itu. Lalu sang kakek menanyakan bahwasannya apakah sang MC kita seorang alkemis. 我可以试试帮你们。药材，一定答应你。 Dan pada akhirnya sang kakek tersebut memberikan satu bahan obat kepada sang MC kita sambil membacot. Ya guys, sang kakek tersebut jika sang MC kita benar-benar bisa melakukannya, maka sang kakek akan amat berterima kasih kepada sang MC kita. Namun sang MC kita pun sebelum membuat pil tersebut, yang mana si MC kita Bai Tian meminta dua syarat kepada mereka semuanya. Lalu sang kakek tentunya bersama sang nona memerintahkan kepada sang MC kita Bai Tian untuk mengatakan syarat-syarat tersebut. Dan menurut sang kakek, selama sang kakek bisa melakukannya, pasti akan memberikan syarat itu kepada sang MC kita Bai Tian. Yang penting umur sang kakek bisa kembali bertambah. 高深莫测的感觉，在我炼丹，一定答应你。没问题。 Lalu sang MC kita pun langsung mengatakan syarat-syarat di depan mereka. Nah, syarat yang pertama, sang MC kita mau kalung liontin inti spiritual yang ada di leher sang kakek. Lalu pada kesempatan itu juga sang kakek pun langsung memberikannya kepada sang MC kita. Dan sontak sang MC kita pun mengambil liontin tersebut. Lalu syarat kedua menurut Bai Tian, ketika sang kakek membuat pil pemurnian, ketika sang kakek membuat pil pemurnian tambahan, lalu menurut sang kakek disayangkan bahan pil yang ada di dalam yang diberikan kepada sang MC kita hanya beberapa bahan saja. Dan sang kakek pun membacot kepada Bai Tian apakah bisa dibuatkan menjadi dua pil. Lalu sang MC kita pun menanyakan kepada sang gadis. Lalu sang MC kita pun dia langsung menanyakan kepada sang gadis alkemis bintang 1 bahwasannya seharusnya anak cantik yang bisa menaklukkan jenis api jiwa. 那一切就拜托小友。是天生拥有强大的灵魂力，我手府有白羊真火。 Lan sang gadis itu langsung membacot bahwasannya dia memiliki api matahari putih. Dan Bai Tian pun meminta kepada sang nona cantik itu untuk meminjamkan terlebih dahulu api putih matahari itu. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini.
Terima kasih yang sudah subrek dan menyalakan loncengnya. Makasih yang sudah nonton sampai habis ya guys. See you next di video pembahasan. 那一切侥幸，我收服有白羊。